Nama saya Lintanul Zahir. Saya dari kelas 10 TKJ. Nah, saya akan menjelaskan sejarah tentang Sirah Nabawiyah tentang Nabi Muhammad SAW. Yaitu pengalaman perang pertama yang terjadi di zaman Rasul, atau biasa kita kenal dengan sebutan Perang Badar. Pertama-tama puji dan syukur kita aturkan pada hadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita banyak nikmat sampai saat ini. Salat dan salam kita akan kepada Nabi besar kita Nabi Muhammad SAW yang telah membimbing kita dari zaman kegelapan menuju zaman yang terang benderang seperti saat ini. Seperti yang saya jelaskan tadi, sekarang saya akan menceritakan tentang pengalaman atau peristiwa Perang Badar Kubro yang terjadi pada zaman Rasulullah SAW. Secara rinci, Perang Badar Kubro ini terjadi pada tahun kedua Hijriah. Tahun kedua Hijriah. Nah, pada saat itu Rasulullah SAW dan para sahabat berniat hanya ingin mengepung kafilah dagang kafir Quraisy yang dipimpin oleh seorang tokoh dari kaum Quraisy. Singkat cerita, mereka Rasulullah dan para sahabat ini hanya ingin merampas atau mengambil harta-harta kaum muslimin yang dirampok oleh kaum kafir Quraisy dengan cara menghadang kafilah dagang mereka. Nah, sebelum Rasulullah SAW sempat berhasil menghadang mereka kafilah dagang kafir Quraisy ini sudah lebih dulu memberikan kabar ke Mekah, ke kaum kafir Quraisy bahwa Rasulullah akan datang untuk menghadang mereka. Lantas kaum kafir Quraisy pun marah besar dan mulai menyiapkan sebuah angkatan pasukan bersenjata lengkap dan dalam jumlah yang besar juga. Nah, berangkatlah mereka untuk menyusul kafilah dagang tersebut. Nah, dalam kelompok itu terdapat banyak pembesar kaum Quraisy seperti Abu Jahal, Abu Lahab, Utbah bin Rabi'ah, dan lain-lain. Nah, setelah mereka berkumpul, maka mereka memberikan komando tertinggi kepada Abu Sufyan bin Harb. Nah, jumlah mereka kurang lebih ada 1.000 orang lebih. Nah, sementara waktu itu kaum muslimin hanya memiliki jumlah sekitar 313 personil saja. Karena waktu itu masih awal-awal tahun Rasulullah berhijrah ke Madinah. Sebelum perang terjadi, Rasulullah SAW berusaha terlebih dahulu pada para sahabat-sahabatnya, baik itu yang muhajirin ataupun yang ansor. Bagaimana pendapat mereka tentang apabila terjadi peperangan saat mereka apa pendapat mereka apabila terjadi sebuah peperangan melawan kaum kafir Quraisy. Mereka bermusyawarah. Lantas kaum muhajirin pun menjawab bahwa mereka akan setia dengan Rasulullah SAW bahkan sampai peperangan sekalipun. Rasulullah kemudian bertanya lagi, bagaimana pendapat kalian tentang ini? Kaum muhajirin kembali menjawab mereka akan setia. Dan untuk ketiga kalinya Rasulullah bertanya bagaimana pendapat mereka. Maka bila seorang lelaki dari kaum Ansor, dia berkata kepada Rasul, "Wahai Rasul, mungkin engkau kira kamilah yang Anda maksud, atau tanda kurung kaum Ansor?" Nah, Rasulullah menjawab, "Ya benar, tentang kalian kaum Ansor." Maka lantas pemuda dari kaum Ansor tersebut berkata, "Maka ketahuilah sesungguhnya kami tidak akan lakukan perbuatan yang dilakukan oleh kaum Musa kepada Nabi Musa. Sesungguhnya mereka dahulu pernah berkata, ketika Nabi Musa ingin berangkat berperang, maka
maka berangkatlah kamu berdoa bersama Tuhanmu, maka kami akan menunggu di sini saja. Maka kami tidak akan seperti itu pada engkau, wahai Rasulullah. Kami akan mengikutimu sampai ke lubang manapun kau masuki, maka kami pun akan mengikutimu memasukinya. Maka Rasulullah SAW pun merasa lega dan memuji-muji serta berdoa kepada Allah. Setelah itu Rasulullah mulai merancang strategi peperangan. Nah, strategi tersebut ada salah seorang sahabat memberikan gagasan atau memberikan saran untuk mereka berangkat terlebih dahulu menuju ke sumur Badar supaya mereka bisa menguasai sumur tersebut serta bisa mengambil air-airnya. Nah, setelah mereka sampai di sumur Badar, maka mereka pun hanya tinggal, maka kaum muslimin menunggu kaum Quraisy untuk datang pada mereka. Nah, tak lama kemudian datanglah para pasukan besar dari kaum kafir Quraisy Mekah berjumlah sekitar 1000-an orang dipimpin oleh Abu Sufyan. Nah, pada waktu itu Abu Sufyan belum langsung mulai peperangan, tetapi 3 orang dari kafir Quraisy menantang duel dahulu. 3 orang ini adalah Utbah bin Rabi'ah, Syaibah bin Rabi'ah, dan satu lagi putra dari Utbah bin Rabi'ah. Mereka menantang maju. Maka kaum muslimin pun menjawab tantangan mereka dengan 3 orang kaum Ansor maju untuk menghadapi mereka. Namun Utbah bin Rabi'ah berteriak dengan lantang, kami tidak akan melawan kalian, kami hanya akan melawan anak-anak paman kami. Maka pemuda kaum Ansor tersebut kembali lagi ke barisan pasukan. Maka Rasulullah beritakan, keluarlah Hamzah, Ali, dan satu lagi lah dari kaum Muhajirin. Maka keluarlah mereka, yaitu Hamzah bin Abdul Muthalib, Ali bin Abi Thalib, dan satu lagi dari kaum Muhajirin. Lalu mereka pun melakukan duel. Hamzah berhasil mengalahkan lawannya dengan sangat cepat dan berhasil membunuhnya juga. Begitu juga dengan Ali bin Abi Thalib, berhasil mengalahkan lawannya dengan mudah dan membunuhnya juga. Tetapi untuk yang terakhir, sahabat dari kaum Muhajirin tersebut mengalami kesulitan saat menghadapi Utbah bin Rabi'ah. Karena keduanya sama-sama kuat, kaki sahabat si Muhajirin ini terkena sebutan pedang Utbah bin Rabi'ah hingga terluka. Lantas setelah itu Hamzah pun maju membantu sahabat Muhajirin tersebut dan akhirnya bisa mengalahkan Utbah dan membunuhnya. Lama kemudian sahabat Muhajirin tersebut yang terkena serangan sabetan pedang di kakinya, lama kemudian dia meninggal dunia. Nah, pada saat itu tanpa pikir panjang, tanpa ditunggu lama-lama lagi, mereka pun antara kaum muslimin dan pertamanya Rasulullah agak ragu, hingga kemudian Allah berfirman bahwa para malaikat akan membantu mereka menghadapi kaum kafir Quraisy. Nah, ada beberapa sejarawan pernah berkata bahwa ada beberapa kaum kafir Quraisy yang melihat pasukan berzirah putih, menaiki kuda yang putih, dan juga pakai seragam yang putih semua lah. Maka mereka berkata bahwa mereka itu laju sangat cepat dan sangat tangguh. Mereka adalah para malaikat yang diutus Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk membantu kaum muslimin. Dan juga ada orang kafir Quraisy yang saat dimulai peperangan dia mendengar suara tapi entah datang dari mana. Maka sejarawan bilang sesungguhnya itu adalah suara malaikat yang membantu Rasulullah dalam perang Badar. Alhasil setelah akhirnya peperangan ini dimenangkan oleh kaum muslimin. Sementara di pihak kaum Quraisy mereka kehilangan Abu Jahal yang telah dibunuh.
Lalu Umayyah bin Khalaf berhasil diperbudak atau ditawan. Oke, mungkin cukup sekian dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.